pagi. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama beribadah dengan hati yang bersyukur. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami datang, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang berlimpah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapak. Haleluya. Tuhan baik, amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku,
kebaikan Tuhan dan anugerah-Mu ya Bapa. Shikirala balala 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 balala. Oh, shirarararara bayase. Mari umat Tuhan yang mengalami anugerah Tuhan, sama-sama kita mau katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatanku loh. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Yes, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Kasih-Mu sumber kekuatan bagiku.
kembali untuk duduk. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia bukan hanya memberkati kita, tapi Dia Allah yang menyertai kita. Ya, benar. Amin. Kalau sampai hari ini kita tetap berdiri, itu semua karena Tuhan Ya, Yesus. baik buat kita semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini.
sehabis hujan, sehabis badai, sehabis awan gelap Tuhan, kami akan menikmati indahnya janji-Mu pelangi Tuhan. Itu sebabnya kami mau seperti burung Raja Wali. Kami nikmati saja Tuhan badai hidup kami. Kami nikmati awan gelap Tuhan. Kami terbang tetap tinggi dengan sayap Raja Wali yang kuat dengan penuh sukacita. Karena kami tahu setelah itu ada pelangi yang luar biasa, yang indahnya, yang akan kami nikmati. Kami siap Tuhan untuk melihat kemuliaan-Mu yang besar sehabis gelap ini. Tuhan, kami siap Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami bersuka cita walaupun kami di dalam badai, di dalam gelap. Karena itu bukan akhirnya meruntuhkan kami, tapi untuk membuat kami melihat betapa pelangi itu begitu indah, betapa terang itu begitu terang Tuhan Yesus. Sehabis gelap itu Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu tak berubah berkata, habis gelap terbitlah terang. Terima kasih Tuhan. Kami jemaat-Mu di sini, kami mau nikmati, kami syukuri badai, kami syukuri kegelapan, kami syukuri angin ribut, kami syukuri Tuhan Yesus semua itu. Karena itu yang membuat kami melihat Engkau sesungguhnya amat sangat terang. Kami melihat bahwa janji-Mu begitu benar seindah pelangi. Terima kasih untuk kebenaran ini. Terima kasih untuk anugerah ini. Tuhan Yesus, kami dikuatkan semua sehati saat ini. Kami bersyukur untuk komunitas di gereja ini. Kami saling tersenyum, kami saling memberkati, kami saling cerita. Tuhan, kami saling share. Tuhan Yesus, semua kebaikan-Mu tak henti-hentinya. Minggu lepas minggu Tuhan. Terima kasih untuk jam doa pagi yang ada di gereja ini. Tuhan, Kau berikan fasilitas itu untuk kami bersama-sama merendahkan diri di hadapan-Mu. Berdoa Tuhan, memohon ampun Tuhan Yesus. Memohon dan berbalik dari jalan kami yang salah ketika Engkau pendengarkan suara-Mu. Dan akhirnya Engkau memulihkan kami dan memulihkan negeri ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sukacita sekali saya kalau ada di tempat ini, sekali lagi Saudara, karena saya merasa banyak sekali yang Tuhan bukakan di tempat ini ya, yang words cannot express, yang kata-kata saya tak bisa ekspresikan, tapi saya merasa di dalam alam bawah sadar saya begitu banyak kekayaan rohani yang saya dapat Saudara. Terima kasih, saya ingat Saudara, di sini ada satu pekerja yang cerita kepada saya, Saudara, ketika dia bangun tempat ini, ketika desain tempat ini, tiba-tiba dia merasa ada perjumpaan, dia merasa dijamah Tuhan. Saudara, waktu dia buat itu di tengah kesendirian dia mendesain. Itu saya memorize sampai hari ini, dan itu yang saya doakan buat tukang-tukang yang kerja di pembangunan gereja saya. Saudara, jadi saya di sini waktu itu sering ikut doa pagi, kami belum punya gereja. Tapi saya ada doa di doa pagi itu yang tiap pagi saya selalu sempat, enggak tiap pagi, tapi saya sempatkan diri Saudara, kalau saya lagi ke Bandung saya mesti datang secapek apapun saya dari seminar, saya mesti ke tempat ini. Di situ saya merasakan perhentian di sini. Saudara, di doa pagi itu ada banyak hal yang Tuhan kuatkan, yang Tuhan hibur, yang Tuhan berikan, yang Tuhan remahkan Saudara. Dan akhirnya saya ingat waktu itu ada cerita tentang itu Saudara. Dan saya berdoa buat gereja saya, akhirnya kami punya gereja dan saya ingat cerita tadi. Saudara, jadi itu yang jadi doa kami untuk para tukang, Saudara, yang bangun gereja. Saudara, gereja saya bangunnya lama. Saudara, udah di sebelum tengah pandemi. 3 tahun, karena ya banyak masalah lah ya kalau lagi pembangunan gitu. Tapi ada kasih karunia Tuhan cukup. Sampai sekarang ini kita masih ada 1 lantai yang kita harus bangun setelah 3 tahun. Tapi para tukang itu awet di situ. Dan kita merasa bahwa kita ingin memberkati dia, dan doa yang kita naikkan adalah seperti yang saya dapat waktu itu di sini, bahwa waktu dia mau nyusun bata, waktu dia bikin keramik, nempel keramik gitu, biarlah Tuhan Engkau menampakkan wajah-Mu kepada dia, dan dia jadi tahu bahwa aku sedang bangun bukan rumah biasa, bangunan biasa, ini rumah Tuhan. Dan who knows, siapa yang tahu dia berjumpa dengan Kristus. Betul Saudara, pasti Tuhan senang menghampiri itu asalkan kita berdoa. Dan nyata benar Saudara, kemarin saya dapat berkat waktu dia cerita, dia bisa bilang puji Tuhan, diberkati, pokoknya kata-kata Kristiani. Saudara, yang keluar, Saudara, dia mulai merasakan memang ada kasih Tuhan membangun ini, dan mereka bertahan sampai 4 tahun. Kalau nggak mungkin juga Saudara, kalau mereka nggak merasakan bahwa
ada sesuatu yang beda waktu mereka membangun rumah Tuhan. Dan itu adalah hadirat Tuhan, amin. Itu adalah Kristus yang kita nggak bisa beli dengan uang. Saudara mungkin dia nggak bisa cerita, tapi saya tahu suatu hari dia akan tuai. Saya akan melihat tuaian itu, bahwa dia akan menerima Tuhan Yesus Kristus. Nggak ada yang tahu, mungkin saya nggak tahu, tapi pasti. Saudara, apapun yang kita tabur yang baik tentang kehadirannya, kebaikannya, saudara pasti itu tertuai. Saudara, amin. Nanti di surga waktu menghadap Tuhan kita baru tahu, oh perbuatan kita yang sekecil ini ternyata memberkati ya, menyelamatkan orang ya, betul? Saudara, jadi saudara jangan ignore. Semua perbuatan kecil pun saudara kerjakan dengan hati yang baik, terdalam untuk Tuhan. Saudara, nanti di hari penghakiman kita baru diputarkan film, kita baru lihat, oh ini ya, padahal saya nggak duga tuh. Tapi itu membuahkan satu rewards dari Tuhan untuk kita, amin. Mau saudara ya, waktu kita menghadap Tuhan nanti. Saudara, saya di rumah sakit, saya selalu bilang ini, saya selalu lihat perbedaan orang yang sering ketemu Tuhan menjelang kematian dengan yang enggak. Saudara menjelang hari kematian itu, yang sering saudara berhubungan dengan Tuhan, itu luar biasa wajahnya, saudara. Kelihatan sekali tenang, tentram, dia tersenyum, pasti dia lihat sesuatu. Saudara, nanti kalau dia hidup lagi, dia jadi meninggal gitu ya, misalnya di terminal stage, biasanya saya tanya, tadi lihat apa? Waktu dia koma kan, deep koma. Wah, saya lihat Tuhan Yesus datang, saya lihat malaikat, saya lihat air terjun, padang rumput yang hijau, mata air yang tenang, amin. Luar biasa, tapi mereka yang tidak menggunakan hidupnya baik-baik, saudara, di terminal stage, kalau dia hidup lagi pun, saya tanya lagi, saudara gitu ya. Tadi lihat apa? Karena dia kan teriak-teriak kan, kita diusir-usir, pergi sana, pergi terus. Wah, bed aja kita udah takut roboh karena dia shaky, goyang terus kan, saudara. Biasanya kita tadi kan melihat, waduh, orang yang besar sekali, serem sekali mukanya, matanya, ininya, itu berusaha mencekik saya, menekan saya. Jadi saudara harus percaya bahwa kita akan sampai ke satu fase itu. Isilah hidup ini dengan yang baik. Amin, saudara. Selama masih ada kesempatan beribadah, Tuhan sediakan sarana, saudara lakukan itu. Saudara tabung. Tabung itu ya, ditabung, nanti ada rewards luar biasa di hari-hari terakhir hidup kita, amin. Saudara, mari kita mau, saudara ya, untuk lakukan itu. Nah, hari ini ada sesuatu yang kita bisa buat. Saudara, untuk mempersiapkan kita, untuk membuat grade hidup kita lebih naik ya. Saudara, yaitu satu hal yang Alkitab tuliskan adalah tentang fasting. Tentang puasa. Dari pagi saya cerita ini. Dan itu tertulis saudara biblical. Tuhan mau kita lakukan, Yesus sendiri puasa, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan puasa, Ezra, Nehemia, saudara, lalu siapa lagi, Daniel, Tuhan Yesus sendiri, saudara, semua berpuasa. Daud berpuasa, saudara, apalagi untuk membuat satu pesan penting, Esther, ya, dari seorang yang dari low class banget, saudara, sampai dia kan ponakannya Mordekai yang miskin, yang sudah tinggal orang tuanya, tapi sampai jadi Ratu Ahasveros. Saudara, bukankah itu dari hasil yang dia lakukan di sini? Mungkin kita nggak bisa kayak dia 3 hari 3 malam, tapi bisa loh. Kalau saudara lagi dalam kritis sekali, saudara nggak akan lapar, nggak akan haus, karena kritis nih, anak kita mau mati. Misalnya gitu ya, itu contoh orang tua kita. Saudara nggak akan rasa, pasti kita harus ambil. Tapi ada juga yang nggak mau sih, udah tahu anaknya lagi, saya di ruang bedah, saudara, lagi gedek banget ini anak kecil, anak udah 17 tahun, tulangnya udah patah. Cuma kesandung sedikit patah. Pas ditanya sesudahnya dia minum soft drink terus. Anak ini, jadi cuma kesandung sedikit udah patah. Kita lagi susah betulin karena udah gemuk banget itu anak. Saudara pas keluar lagi mau cerita, ini patahnya total. Aduh, orang tuanya lagi ngapain? Bukan puasa, saudara. Lagi di batu, lagi dimakan nasi goreng. Saudara, bisa ya anak lagi berdarah-darah di dalam makan nasi goreng. Nah, itu kan keputusan kita. Beda-beda orang ya. Tentunya kita mau di masa kritis seperti Esther. Seperti ini. Harusnya di masa kita sulit nggak ada rasa lapar. Harusnya. Itu Tuhan bikin memang begitu. Sama aja kalau kita sakit, biasanya rasa lapar hilang kan, saudara, betul ya? Karena sakit. Emang itu cara Tuhan.
Kalau umatnya sakit, dia bikin hilang lapar supaya kita nggak makan dulu, supaya sembuh, recover. Ngerti saudara? Sama seperti saudara sakit, saudara benar tadi ya, nggak pengen makan, betul? Atau saudara kalau kalau lagi sakit, apa saudara mati-matian makan ini? Ada juga, beda-beda. Harusnya refleks lapar itu hilang. Dan yang pasti saudara sakit saudara pengen tidur, betul? Itu ada salah satu cara untuk recover. Tapi ada juga yang sakit justru makan benar-benar nih anak muda nih, banyak anak muda. Saya punya pasien satu, saya lambung. Saudara udah diagnosa itu, udah saya jelasin, iya tante, iya saya mau ikutin. Selama dia ikuti, kelihatan dari nggak bisa jalan, dia bisa jalan. Tapi dia nggak bisa lupa sama kenikmatan makanan yang saya bilang Bliss Point Food itu. Dia kepingin lagi, ya sayang ya, udah bagus begitu, terus tiba-tiba dia drop. Dan dia meninggal di usia yang muda sekali. Ada satu orang lagi, tapi dia mati-matian, nih sekarang sedang jadi pasien saya. Saudara, dia berjuang, dia bisa loh di tengah-tengah lagi pangkat itu, dia tetap. Ya, dia kurangi makanan yang berbahaya baginya, ya dia udah fasting sebagian namanya ya. Puasa makanan yang bahaya. Saudara bertahan, padahal kurus. Saudara udah sekian lama bertahan dan hasilnya PET scan-nya makin bagus. Walaupun ada durasi yang cukup lama harus dia berjuang. Semua ditentukan oleh kemauan kita dan pilihan kita. Sekali lagi saudara, kita dibebaskan Tuhan untuk memilih susahnya. Nggak dipaksa Tuhan. Saudara, mari kita memilih. Di hadapanmu ada kehidupan, ada kesembuhan. Tuhan ada kehidupan, ada berkat. Ada kutuk, ada kematian. Tuhan bilang pilih berkat, pilih kehidupan. Amin. Jadi pilihan. Nah hari ini saudara jangan kaget ya kalau saya bicara ini. Tapi saya bacakan satu ayat pembuka. Tadi saya sudah minta izin Bapak untuk saya nggak ada di slide. Sampaikan ini sebentar ya. Saudara silakan media Yesaya 58 ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Juga nah lo, ini suka nih ada orang bilang kok puasa tapi engkau nggak perhatiin juga. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Suka ya kita udah puasa, udah sampai susah, kok kayak gini-gini aja. Sesungguhnya kata Tuhan, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ya, slide berikutnya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju. Ya berantem, jadi bukan puasa ini. Dan tidak semena-mena dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Jadi puasa bukan satu tools untuk kita ngancem Tuhan, untuk Tuhan jawab loh. Dari pagi saya bilang, puasa justru saudara dipatahkan keinginan daging kita yang sesuai dengan tidak kehendak Tuhan. Karena kita belajar untuk patahkan, aduh pengen. Tapi kita lagi puasa, jadi kita lagi latih diri kita untuk mematahkan setiap strong will kita. Kita taruh di kaki Tuhan, latihan ya saudara, exercise untuk itu. Dan kita membiarkan kehendak Tuhan yang mungkin gak cocok dengan hati kita sih. Tapi kita biarkan itu terjadi, lahirlah buah roh meekness. Jadi saudara, puasa itu membuat kita ada di posisi Tuhan. Bukan di posisi kita lagi. Itu puasa, bukan ngancam Tuhan. Saudara, emangnya siapa Tuhan, siapa kita? Kalau begitu ya Tuhan pesuruh kita dong. Kita lebih berkuasa dari Tuhan. Padahal lagu tadi berkata tuh bagus sekali saudara. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita karena dia Raja yang mulia. Raja berkuasa atas kita. Nah, sesungguhnya kamu berpuasa. Jadi gimana yang Tuhan mau puasa ini? Slide berikut. Sungguh-sungguh inikah puasa yang ku kehendaki dan sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung, ini cerita berduka ya, dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebut puasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Ayat 6. Bukan, kata Tuhan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi
ada buah roh untuk orang lain selain dari diri sendiri. Supaya engkau memecah rotimu. Nah ini penting. Bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kita baca terus sampai habis, lalu baru saya urai ya. Supaya kita tahu ayat ini. Nah, waktu kita bisa lakukan puasa yang seperti ini. Tadi dari ada unsur apa tuh? Giving. Puasa itu ada unsurnya. Saudara bilang, how? Gimana giving? Boro-boro hidup kita lagi susah begini. Mikirin orang lain memberi. Tapi ayat bilang, saudara, itu adalah puasa kata Tuhan. Kok bisa ya puasa dengan giving? Ntar kita lihat ya uraiannya, kita baca dulu. Jadi waktu saudara berpuasa itu tadi seperti tadi, sambil memberikan makanan buat orang lapar, menolong orang yang susah. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih, nih cerita kesembuhan nih. Dengan segera, nanti saya akan masuk. Saudara, ternyata fasting itu tadi pagi saya sudah cerita, itu adalah healing. Kesembuhan. Apa yang terjadi? Nanti kita akan bahas yang udah pasti usus kita dibersihkan, diistirahatkan dan saudara perlu tahu bahwa 70% imun sistem pabriknya di usus. Waktu usus saudara di repair karena dia di detox, karena dia diistirahatkan, saudara usus akan perform untuk melahirkan imun sistem. Ada nama imunoglobulin A, ada D dan seterusnya. Saudara ada M dan seterusnya yang kita nggak bisa belajar imunologi. Berarti hebat sekali Tuhan bikin satu organ luar biasa yang namanya usus ini. Dan itu perlu dipelihara dan di repair. Direstorasi dengan apa? Fasting. Masuk akal dong. Saudara punya mesin mau digenjot terus. Ya jebol lah. Gak bisa perform lah. Tapi kalau dia satu hari diservis, diistirahatkan, dipelihara. Dia akan perform terus. Umurnya panjang. Entah mobil, entah mesin cuci, entah AC. Betul? Sama. Organ tubuh kita mesin. Dan akhirnya saudara terjadi kesembuhan. Lukamu akan pulih. Imun sistem saudara diperbaiki. Saudara 90% serotonin juga pabriknya di usus. Siapa serotonin? Serotonin adalah hormon saudara yang kita sebutnya peaceful hormon. Hormon yang mendatangkan kedamaian. Saudara, peaceful hormon. Ini saudara ya, seperti ini misalnya di gedung ini nggak dibikin terang benderang. Yang desain ini tahu. Kalau saudara bikin neon seperti di supermarket, di mana gitu? Saudara nggak akan lebih tenang. Tapi dibikin dengan warna orange. Kemerahan, apalagi. Saudara gelap, karena dengan demikian serotonin lebih banyak dihasilkan oleh salah satu bagian otak kita. Saya lupa namanya, itu hipotalamus atau apa. Dikeluarkan. Tapi 90%-nya bukan di sini saya, itu oleh usus. Waktu usus kita bisa fasting regularly, seperti yang firman Tuhan ajarin, keluar sarung kita lebih peaceful. Itu sebabnya kita lebih bisa catch semua, kita tangkap apa maksud Tuhan. Apa nih artinya firman ini? Apa artinya pendeta tadi khotbah seperti itu? Saudara bisa dapat sesuatu. Siapapun yang khotbah, siapapun yang sedang bicara dengan kita. Karena intinya ada di kita. Karena kita punya peaceful hormone. Ada ayatnya kan, jika kita tenang, gimana? Diamlah dan tenanglah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita baru tahu di situ ada Allah, di sisi kita ada Tuhan, waktu kita tentram. Amin. Kalau saudara gerabak gerubuk, nggak bisa diam kiri kanan. Saudara nggak tahu bahwa Tuhan ada. Tuhan senantiasa ada. Kita yang gak bisa lihat. Karena dia sejak dia mati di kayu salib. Adalah tirai bait Allah terbelah dua. Adalah untuk supaya hubungan kita dengan dia pulih. Dia rela mati. Supaya dia bisa bersama kita. Sayangnya kita gak pernah tahu. Kalau dia sebegitu berkorban mati. Dan dia bahkan sekarang pun di surga dia kirimkan Roh Kudusnya. Menyertai kita setiap saat. Amin. Ada bagian yang perlu kita lakukan, makanya waktu kita fasting.
usus dibersihkan, dia perform, dia keluarkan serotonin banyak selain tadi immune system, maka lukamu akan pulih, baik physically, baik jiwa, saudara. Sehingga akhirnya kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Kita benar-benar dikelilingi dengan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Enak gak sih hidup gitu? Enak banget. Hanya saudara skip your meal untuk beberapa saat aja kok. Bukan selama-lamanya. Yuk mau ya, saudara yang sakit saat ini, baik luka hati, baik luka badan, saudara, yuk saudara lakukan ini. Yuk lagi ya, slide berikutnya. Jadi ada janji ya. Kalau saudara baca, Tuhan nyuruhnya cuma berapa ayat, tapi janji Tuhannya yang luar biasa banyak banget nih sampai ke 12. Sedikit yang kita lakukan tapi dengan sepenuh hati, blessingnya luar biasa. Cuma 5 roti 2 ikan dari seorang anak kecil, tapi diberikan dengan sepenuh hati, padahal itu bekal makan siangnya, dan Tuhan Yesus ucapkan syukur, langsung itu bisa dimultiply sedemikian rupa. Sama perbuatan saudara. Saudara, nanti saya mau ajarin saudara cuma 16 jam kosongin perut saudara. Dan ada triknya saudara, apalagi di hari Minggu ini. Saudara gak rasa lapar karena saudara lagi disetrap di sini. Di gereja ini kan saudara sudah dengar khotbah. Mana bisa saudara ke depan ke kulkas ambil makanan, gak enak juga kan. Masa pas ditemuin saudara lagi makan. Mau gak mau saudara fasting di rumah Tuhan. Tapi saudara, itu sedikit yang saudara lakukan, tapi lihat janji Tuhan. Tuhan bilang, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan teriak minta tolong. Dan langsung Tuhan berkata, ini aku. Seperti tadi saya bilang, saudara akan rasa di situ Tuhan. Kata Musa, enggak apa-apa deh aku di padang belantara Tuhan. Asalkan engkau besertaku. Asalkan aku tahu engkau ada bersamaku. Daripada aku di negeri anggur dan susu madu. Dan susu, tapi engkau tidak di situ. Artinya saudara, berkat duniawi gak bisa mengalahkan kehadiran Tuhan. Amin. Gak apa-apa kata Musa, biarin Tuhan aku di sini, jangan sekali-kali engkau tinggalkan aku. Yang penting kita tahu di tengah kesulitan kita ada Tuhan. Amin. Gak apa-apa, toh kita akan sampai satu hari. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan memfitnah, terus. Gak ada yang lebih indah dari kalau kita dengar Tuhan bilang, ini aku. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, nah ada yang lagi yang kita lakukan. Yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ya, bukan gelap. Tapi terang. Kata orang gelap, tapi kita sedang bersinar. Amin. Saudara, katanya gelap, banyak kesulitan dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kita sedang memancarkan sesuatu dari Tuhan. Kegelapan itu sebab bukan gelap buat kita, kata firman Tuhan ini. Bukan gelap. Bagi anak-anak Tuhan, kegelapan itu bukan gelap. Kata Ayub, kegelapan itu bukan gelap. Tapi itu terang ketika kita ada dalam koridor Tuhan. Dan itu dibuktikan waktu kita mempersembahkan kenikmatan kita mau puasa. Hanya ekspresi bahwa Tuhan, aku lagi cari engkau, aku butuh petunjuk engkau. Jadi itu adalah fasting. Salah satu ekspresi kepada Tuhan, Tuhan aku rela deh gak makan makanan yang enak, itu kesukaanku beberapa jam ini. Itu tanda bahwa aku sedang ekspresikan bahwa aku perlu engkau. Bahwa pertolonganku datangnya hanya daripadamu. Amin. Jadi saudara, puasa itu gak berat. Kalau kita tahu gitu. Nah ini ayatnya. Saudara, terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu itu seperti rembang tengah hari. Tapi ada ayat di sini apa? Menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan. Sendiri. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Pak Gembala. Saya minta izin beliau untuk boleh gak saya share ini. Jadi saudara, saya cerita. Seringkali di gereja saya ya, di sini nggak ada deh. Saudara, kalau ada saya cerita memberi, giving untuk ini, mereka langsung yang angkat tangan. Nah tuh beri aku ya, aku lapar nih. Aku nggak punya uang.
Kan gitu nuding, rasanya dia jadi self pity, selfish. Padahal ayat ini untuk semua kan, bukan untuk orang yang lagi lapar aja, yang lapar juga bisa. Terus kalau saya bilang, enggak itu buat kamu juga belajar dulu memberi. Mana bisa, hidup saya mau beli makan aja sekali susah. Gitu kan, mana bisa? Bisa. Caranya dengan fasting kata Tuhan. Fasting yang hari ini dibahas oleh saya adalah intermittent fasting. Ini well known nih, kalau saudara belum tahu, saudara ketinggalan zaman, IF. Intermittent fasting adalah ada satu kurun waktu tertentu biasanya yang diambil yang berfungsi untuk kesehatan tuh 16 jam. 16 jam fasting, 8 jam makan. Jadi misalnya jam 12 siang makan, terus sampai jam 8 malam, ntar ada gambarnya ya. Saya kasih dulu. Makan jam 8 stop. Stop, jangan makan, jangan ngemil. Makan lagi besok jam 12 siang. Jadi yang dihilangin makan apanya? Makan pagi. Makan pagi saudara berapa duit? Ada yang 20.000, 25, ada yang 5.000 kalau orang miskin. Ada yang mahal 50.000. Nah, waktu kita skip breakfast, saudara, uangnya kan jadi ada. Jadi bisa gak buat bagi orang miskin? Nah ini ya, kayak ini, saudara. Bisa. Jadi bicara intermittent fasting adalah skip breakfast or skip dinner. Sekali lagi saya gak punya waktu bicarakan ini karena saya mau aplikasikan aja di gereja ini sesuai dengan ibadah hari Minggu. Jadi saudara, kita gak breakfast. Jadi saudara ke kebaktian hari Minggu depan, saudara jangan makan pagi. Ya, jangan takut gak pingsan. Di sini hadirat Tuhan luar biasa kok. Saudara pingsan pun banyak yang nolongin, doain saudara bangun lagi. Saudara betul ya? Dan bisa dikasih yang lain. Nggak usah takut, saudara nggak usah makan. Kalau saudara ibadahnya yang sekarang jam 11, nanti bubar jam 11, bukanya jam 11, jadi dia mundur nih garpunya. Kalau ini yang 8 jam makannya jam 12 siang, makan terakhir jam 8 malam. Jadi Anda hitung sendiri. Jadi ini makan, terus puasa. Jadi puasanya 16 jam, betul ya? 16 jam, hitungkan 24 jam potong 8 jam. Tapi kan kita makannya ntar jam 11. Jadi saudara majuin aja garpunya ke sini. Berarti makan terakhirnya malam jam berapa? Jam 7. Habis jam 7 udah ya pulang ke rumah kalau mau ke mall. Udah jangan makan lagi. Cepat-cepat persiapkan diri berdoa untuk ibadah hari ini. Untuk orang lain dan untuk diri sendiri juga, untuk kita dapat sesuatu dari khotbah, dari pujian yang luar biasa tadi. Saya dapat sesuatu saudara, itu banyak kata-kata nubuatan itu. Entah saudara nikmati, tapi rasanya gak mau berhenti, supaya teriak. Karena itu kata-kata nubuatan tadi lagu yang dinyanyikan. Saudara, supaya dapat. Jadi saudara ada yang harus dibayar ini. Jam 7, saudara, jam 7 malam, saudara terus gak makan. Saudara ke gereja, ntar buka jam 11, kan disediain oleh gereja. Udah dapat 16 jam. Dihitung sendiri ya. Berarti saudara skip breakfast. Uangnya bisa gak pakai? Uang makan pagi saudara yang biasa pagi beli nasi kuning, nasi uduk, 20.000 misalnya. Jadi saya minta izin Bapak tadi di gereja saya, kalau lagi fasting itu saya sediain 1 kotak. Namanya kotak. Kotak apa? Kotak untuk memberi untuk orang-orang miskin. Saudara ayatnya kan tadi gitu. Jadi saya beri judul di gereja saya, Giving While Fasting. Memberi selama puasa. Sebab mungkin itu, yang orang miskin gak boleh ribut. Ya mau 5.000 kayak dia biasa, mungkin dia lebih miskin gitu, makanya cuma 5.000. Ya 5.000 ya kasih. Harus belajar, bukan semua untuk kita. I. Saya bilang, kalau orang I terus I ya bahasa Indonesianya. Ya illness lah yang ada. Sakit lah. I melulu sih. Semua ditujukan, saya dong, tuh Pak Gem, saya dong, tuh Bu Gem, ayo dong saya, I. Ya illness, ya kata depan illness, penyakit kan depannya I. Tapi coba we, wellness, depannya apa? WE ya. We together, ingat ya, ingat. Ingat orang lain yang lagi susah sih saya. Tapi juga belajar ingat orang lain loh. Itu loh Tuhan Yesus loh. Saudara sakit, dipukulin, tapi dia ingat kita. Makanya dia bisa sampai di Golgota. Sakit lah.
Ya sakit hati juga harusnya ya, maksudnya secara mental. Karena dia ditinggalkan murid yang tadinya janji-janji. Tapi tiba-tiba berkhianat. Enggak apa-apa tuh Tuhan. Dia ingat kita. We. Yang ada kesehatan, wellness. Betul ayat tadi, lukamu akan pulih ketika kita we together. Kita belajar untuk giving, memberi. Lakukan ini, saudara sekalian. Saya merasa saudara perlu, karena kalau enggak kita hidup sampai kapan kalau terus. Agak sedikit tanda kutip dipaksa. Waktu saudara puasa, agak sedikit tanda kutip dipaksa di gereja saya waktu saya sediain kotak untuk giving. Jadi berbondong lah, ada yang 1.000, saya lihat kan ada lembaran 1.000, tapi sampai sekarang mereka sehat loh. Setelah berapa tahun mereka benar-benar happy, sukacita. Jadi mereka enggak lagi merasa terus. Dan nanti Tuhan yang bikin perhitungan untuk mereka sendiri, bukan manusia. Reward itu dari Tuhan. Dan ayat itu benar. Sebab, dan itu benar tadi, makanya saya bilang evidence based. Dibuktikan secara ilmiah bahwa intermittent fasting itu adalah kesembuhan. Nanti ya ada poin-poinnya. Mengurangi efek kemoterapi bagi pasien kanker. Mengurangi insulin resistance. Jadi punya insulin. Tapi insulinnya karatan. Kayak anak kunci karatanmu. Kotek-kotek punya anak kunci. Punya. Tapi nggak bisa buka pintu karena karatan sih. Itu namanya insulin resistance. Punya insulin tapi insulinnya karatan. Nah itu tipe 2 diabetes. Punya insulin, tapi insulinnya nggak bekerja. Akibatnya dia diabetes, punya pankreasnya bisa hasilkan insulin. Insulinnya impoten. Apa yang menyebabkan itu? Nanti saya lihat. Kalau kita makan dan makan dan makan dan makan lalu kita menjadi gemuk. Nanti tadi ada gambarnya ya, tadi pagi saya bilang. Saudara akhirnya insulin itu nggak kuasa untuk buka pintu. Jadi gula yang tinggi di luar sana, di dalam darah, pembuluh darah, nggak bisa dimasukkan di dalam sel, ini ceritanya sel. Nggak bisa masukin untuk dimetabolize. Akibatnya gula di dalam darah, di sana, di luar sana itu, saudara tinggi terus. Nah ini seumpama ini. Ini kita habis makan gula nih, nasi putih aja gula, saudara. Yang kita nggak bisa lepas dari gula lah. Roti ya gula, misalnya, lalu makan cake, makan macam-macam, ada gula. Tapi nggak usah takut selama itu moderately dan insulin kita bekerja baik, saudara, dia akan masuk ke sini ke sel. Ini cerita di luar nih darah, sepertinya di luar ruangan ini darah. Supaya dia nggak tinggi terus, dia mesti masuk lewat pintu ini, masuk ke dalam sel, lalu di sini dimetabolize, dicerna, sehingga gula ini tidak tinggi. Coba lihat gambar berikutnya. Nah ini, karena ada insulin yang buka pintu, ceklek tuh, barusan ada yang masuk tuh. Dia bisa masuk karena pintunya dibuka. Dia bisa masuk kan. Coba pintunya dikunci, kekunci terus dia punya anak kunci, tapi karatan dia nggak bisa buka. Dia bisa masuk nggak ke sini? Enggak bisa. Itu seolah-olah gula di dalam darah, di luar ya. Saudara di luar sana dalam darah, tinggi. Tapi kalau dia bisa masuk ke dalam sel, memang itu Tuhan bikin mekanismenya untuk dicerna di sini. Ini fungsi insulin, harus enggak karatan, harus potensial, powerful. Apa yang bikin dia enggak powerful? Lihat slide berikut. Nih, kalau too much fat, ini yang kuning lemak ya. Makanya perlu puasa, karena puasa sendiri menurunkan. Saudara, lemak ya kan habis nggak punya cadangan lagi kan, tapi mesti bikin energi ya, lemak lah yang di metabolize kan, ngerti ya maksudnya ya, kenapa orang puasa kurus, karena nggak punya cadangan lagi dari makanan ya, lemak lah yang cadangan yang dipakai dipecah untuk kita punya energi, betul ya, makanya yang puasa pada kurusan. Nah kalau dia masih gemuk ini menutupi ini, kuncinya, anak kuncinya nggak bisa masuk, nangkep ya, ini kira-kira gambarnya kayak gini. Jadi punya insulin, insulinnya impoten, nggak bisa apa-apa. Namanya insulin resistance, resist. Jadi gulanya nggak bisa masuk. Nah diabetes deh. Nangkep ya sampai sini. Intermittent fasting. Karena tadi pagi saya cerita dia mengeluarkan growth hormone. Growth hormone itu memecahkan lemak. Jadi waktu kita fasting ada hormon-hormon yang dikeluarkan oleh otak kita tanpa kita sadar. Dan itu hormon yang baik. Salah satunya growth hormone tadi pagi saya cerita.
dia akan pecahkan lemak ini. Selain growth hormone itu adalah untuk repair sel tubuh kita udah usang sehingga kita segar kembali. Gitu, muda kembali. Menarik sekali, itu naturally dihasilkan oleh otak kita waktu kita fasting. Maka Alkitab bilang, lukamu akan pulih, terangmu akan kembali memancar. Oke, slide ini habiskan yang ini, terus kita kembali kepada ayat sebentar. Nah, kan setelah insulinnya ini, nah ini maksudnya lemak di dalam sel ya, kita nggak bisa lihat. Tuh, insulinnya menjauh. Ini gambar lain, selain dia nggak bisa masuk, dia juga memang menjauh, nggak bisa. Jadi gula darah kita tinggi, slide berikut. Nah, kalau lemaknya sudah tidak ada, bersih, insulin klik. Masuk lagi, nangkep ya sampai di sini ya. Yang nggak nangkep berarti mesti puasa. Sebab nanti puasa juga mencerdaskan otak kita, nggak rada lemot gitu loh. Nah, ukuran nih, saudara nangkep nggak? Ini belajar kedokteran dikit. Dokter saudara mau ceritain ini nggak sama saudara? Enggak lah. Saudara bersyukur deh ada saya yang mau bantuin saudara ya. Nah begini, ketawa deh dia. Lega deh dia. Aman deh. Ini si pasien si orang ini nggak kena diabetes deh. Karena glukosanya itu yang merah ini, gulanya udah ada di sini. Amin. Ngerti ya saudara, aman deh. Udah ada di sini. Aman deh tuh sound system udah di sini, udah bisa dikunci. Gak kecuri. Nah seperti itu kira-kira ya. Itu sebabnya jadi penting sekali bicara fasting. Kembali kepada ayat, kita selesaikan ayat lalu kita masuk kepada poin. Tadi ini udah ya, kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Terus apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar. Jadi uang makan saudara berapa? Saudara give. Masukkan untuk rumah Tuhan. Tuhan akan menuntut engkau, hadiahnya lagi nih. Dari Tuhan, blessingnya. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Walaupun kering, hati kita senantiasa puas, saudara. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Wow. Ini berkat yang bisa dibayar dengan uang. Saudara, taman seperti taman yang terus berair. Saya lagi bikin taman di rumah saya nih saudara. Saya lagi ganti tanah jadi tanah lembang. Saya campur ini campur itu, farming. Saudara, karena kita punya guru, ada prof mungkin suami saya udah cerita saudara. Saya lagi garap lagi. Berarti benar saudara. Seperti taman yang selalu diairi dengan baik. Itu adalah taman yang baik yang akan menghasilkan buah. Kalau nggak berbuah-buah biar pohon saya banyak juga. Karena tidak terairi dengan baik. Tukang taman saya yang belum lama ini, ya ampun kalau nyiram taman daunnya nggak mau sampai ke bawah. Ya nggak berbuah. Sama, waktu Anda fasting. Saudara berjumpa dengan Tuhan, saudara menjadi dipuaskan. Hidup kita seperti taman yang diairi dengan baik tanpa sadar kita fruitful. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan keluarga kita, orang terdekat kita, gereja Tuhan, bangsa ini. Juga. Bahkan janji berikutnya panjang banget nih janjinya. Nyuruhnya cuma 2 ayat tadi ya, 3 ayat. Tapi janji Tuhannya upahnya banyak nih. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Jadi sesuatu yang udah runtuh lama tiba-tiba diperbaiki, terreparasi lagi. Yang diletakkan oleh banyak keturunan kau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Bicara restorasi. Saudara, Tuhan senang sekali dengan kata restore. Yoel bilang gitu. Tuhan akan repay waktu-waktu kita yang telah terhilang. Dimakan belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pelompat dan berapa macam belalang lagi. Itu janji Tuhan menjelang Tuhan datang, Tuhan akan restore. Saudara percaya itu. Tuhan senang sekali restore. Jangan putus asa. Jangan hopeless. Tuhan senang sekali. Tuhan kita Tuhan restore. Membayar kembali, bahasa Inggrisnya repay. Di dalam terjemahan lain bilangnya restore. Sesuatu yang udah gak mungkin. Udah yang berabad-abad runtuh. Kita sudah bangkrut habis-habisan udah gak mungkin. Tiba-tiba kok. Kesehatan kita sudah runtuh.
Dokter sudah kasih diagnosa, prognosa yang buruk. Tiba-tiba kok hidup. Taman yang kering. Gak ada harapan, gundul. Tiba-tiba kok jadi taman yang diairi baik dan taman bunga. Kata Alkitab, Tuhan merubah taman padang belantara menjadi taman bunga. Apa tadi kuncinya? Fasting. Yuk sekarang bagaimana aplikasinya, udah ya. Ini janji Tuhan, saudara mesti bisa terima. Jadi jangan marah sama, aduh kalau si bu dokter datang ngomongnya puasa lagi, makanan lagi. Saudara kan cuma sebentar puasanya, kan ntar dikasih makan jam 11. Cuma Tuhan minta once a week aja deh dulu. Sabtu malam deh. Korbankan saudara jam 7 malam, jangan makan apa-apa lagi. Segera ke gereja biar geruyuk. Udah, bilang aja ini offering saya untuk Engkau Tuhan. Supaya aku bisa dapat firman-Mu nanti di rumahmu ini. Saudara datang dan geruyuk perutnya. Lah, kalau itu kecohkan aja, saudara minum aja air putih. Bahkan tadi saudara ngantuk, saudara black coffee masih nggak apa-apa, nggak pakai gula, nggak pakai apa, sekian teguk. Saudara minum gak apa-apa. Yang penting tidak ada kalori. Air lemon. Saudara bawa aja air putih. Dia bisa dikecohkan kok. Langsung dia diem. Tapi saudara mendapatkan sesuatu di otak ini. Nanti kita lihat. Yuk kita cepat ya. Saya udah janji dengan Bapak Gembala. Yang tadi pagi saya ngomong cepat. Yang belum saya ngomong rada lama dikit. Karena waktunya tinggal 7 menit. Nambah dikit kali 10 menit ya Pak. Yuk slide dikit, sedikit lagi kita mulai film aja dulu, terus kita mulai secara cepat poin-poinnya. Toh saya udah jelaskan tadi di depan. Jadi secara ilmiah dibuktikan bahwa intermittent fasting itu adalah saudara sangat berguna untuk 10 poin ini. Dan ini sekali lagi dibuktikan secara ilmiah. Karena dia akan mereparasi sel-sel kita. Jadi di tingkat sel, berat badan kita kurang, lemak kita nggak ada. Makanya insulinnya nggak jadi resisten. Lalu nih yang udah pada sakit di sini menjadi hilang. Lalu efek samping kemo menjadi turun. Lalu oksidatif stres menjadi turun. Lalu mencegah kanker, penyakit yang paling ditakuti. Mengurangi tipe 2 diabetes. Memperbaiki metabolisme tubuh. Mengurangi kadar gula darah. Jadi ini adalah mengurangi jam-jam tertentu ya saudara untuk tidak makan. Jadi ada waktunya yang saudara bisa atur sendiri. IF yang sekarang terkenal sekali di dunia nutrisi. Karena saudara itu begitu baiknya ya, tentu di bawah supervisi dokter. Kalau saudara ada sesuatu yang dirasakan ya, saudara bisa tanya saya nanti, atau saudara di depan ada USB, saudara pelajari di situ. Saya cerita panjang lebar, ada yang 5 jam lecture. Terus-terusan saya ngomong dalam 5 jam. Ya saudara ikuti di USB depan, saudara tinggal putar dan penuh resep, penuh gambar-gambar yang bagus. Jadi saudara nggak bosan nontonnya. Lewatkan ini karena sudah ada tadi di film, lewatkan ini. Nah ini tadi yang saudara terutama siapa yang perlu fasting? Orang yang sudah kena bliss point food, yang sudah benar-benar terkuasai dopamin area, namanya dopamin area, pleasure area. Kalau nggak ketemu makanan itu nggak bisa. Nggak ketemu makanan itu saya pengen marah. Nggak ketemu ini saya pengen marah. Ada loh orang yang begitu loh. Suami bisa marahin istrinya loh. Kalau dia istrinya nggak bisa sediakan makanan yang dia suka, dia banting piringnya. This is the amazing connection between food and love. Karena gimana? Habis ininya penuh fatsin di sini. Penuh fat, penuh sugar, penuh salt. Pokoknya sesuatu yang membuat kita ketagihan. Tuhan tidak suka kita addiction dan tidak suka makanan itu jadi berhala. Fasting mengalahkan itu. Ya, kenal ya bliss point food ya. Saya selalu bilang, saudara tahu sendiri deh nilai sendiri. Kalau saudara nggak ada makan itu uring-uringan, artinya makanan itu bliss point. Ya, sangat sudah menguasai pleasure area. Biasanya gula, garam, dan tadi fat yang sudah didesain by research oleh perusahaan. Segini nih aku kasih supaya yang beli customerku enggak pernah berhenti beli. Dia beli lagi. Yang bodoh saudara uangnya habis untuk sesuatu yang enggak berguna. Itu rahasia perusahaan. Slide berikut. Ini dia, jadi saudara tadi ya kembali
Jadi saudara ikuti ini. Kalau yang tadi pagi saya bilang kalau bukanya jam 9, dia terakhir makan jam 5 sore. Ya, jadi ini bicara adalah IF. Sekali lagi puasa. Setelah itu buka, saudara boleh makan dari jam 12 sampai jam 8 atau jam 11 nanti sampai jam 7. Tapi bukan gila-gilaan ya, seperti dikenal sekarang keto diet. Pas buka, wah apa aja balas dendam. Nggak berguna. Tapi biasanya kalau fasting yang benar, biasanya nggak ingin dia. Memang udah patah, udah break, belenggu, perbudakan makanan itu. Alhasil saudara akan menikmati poin-poin ini. Slide berikut. Nih poin-poin ini. Saudara akan direparasi selnya, yang pasti saudara akan jadi bersih saudara, mengurangi kanker. Ini tadi pagi udah saya bicarakan, mempengaruhi hormon. Saya nggak bahas lebih banyak lagi. Tadi diabetes, urusan dengan gula darah. Saya akan 3 ini yang akan lebih ini ya. Saya dalami di ibadah kedua ini. Tinggal waktu 10 menit, 12 menit lagi ini. Ya, slide berikut. Ini tadi pagi ya, ini jadi saya nggak ulang, saudara dengarkan aja kasetnya, lewatkan ini, reparasi sel, ini mengurangi dosis kemo. Saudara, karena kemo itu memang sesuatu yang dilema sekarang untuk pasien kanker. Tapi jangan takut dengan Anda fasting. Dan saya sudah punya lihat pasien-pasien yang seperti ini tadi saya sudah saksikan, mereka bertahan sekali dengan kemo. Walaupun di kemo, mereka bertahan. Ya, saudara. Jadi memang ini luar biasa. Ayatnya tadi bilang, lukamu akan pulih. Slide berikut. Nah, ini tadi saya masih sampai di sini ada hormon yang keluar. Human growth hormone. Waktu Anda puasa ini hormon yang mahal sekali. Yang ada yang jual suplemennya. Saudara naik 5 kali waktu kita puasa. Dia yang repair. Jadi nggak heran waktu ada ayat bilang umur panjang di tangan kananmu, tangan kirimu kaya dan terhormat, umurnya 90-an, tetapi dia otaknya masih kerja, tapi dia masih bisnis, dia masih produktif, paling nggak dia nggak pelupa, ya, dia masih kuat. Karena itu tadi growth hormone yang bekerja. Ketika dia bisa restrict makanannya. Insulin sensitivity terbaik. Jadi insulinnya malah sensitif, bukan karatan. Sensitif ada gula sedikit, dia langsung bisa lakukan, dia turunkan. Lalu cellular repair, tadi gene expression ini menarik nih. Tapi saya nggak punya waktu untuk itu, tapi kata orang kan gengsi, udah nyerah dah, udah mamanya cancer ya lu cancer lah. Tapi dengan fasting, saudara apa yang diturunkan itu tidak ada. Ayatnya ada kok 3-4 keturunan. Tuhan sudah bebaskan. Betul, saudara ternyata fasting itu memperbaiki ini sehingga akhirnya kita tetap bisa umur panjang dan punya proteksi melawan penyakit. Ya, menarik sekali. Slide berikut. Nah, ini mengurangi insulin resisten tadi sudah. Kita lewatkan ini ya. Nah, ini tadi sudah ya, kita lewatkan aja. Nah, ya, saudara jadi jangan ada ini. Dan lemak pasti akan dihilangkan kalau saudara sering fasting terus, lewatkan ini udah. Nah ini Alzheimer yang makin lama makin banyak, saudara muda-muda ini ngeri nih. Ternyata wanita cantik loh, saya lagi diundang dengan satu gereja di Bandung juga untuk bicara ini. Karena dia temukan saudara di jemaatnya, kok muda-muda cantik-cantik tapi ya ampun, ini lupa itu lupa. Nah saudara gimana? Lupa, semua lupa. Ayat firman Tuhan lupa, kalau dia bisnis lupa. Nah kalau Anda student lupa apa yang saudara pelajari. Kalau Anda di kantor jadi karyawan lupa bos bikin visinya apa, bikin goalnya apa. Gimana kita bisa sukses? Dan ini banyak sekali sekarang. Alzheimer namanya ya. Oke. Nih kenapa? Karena fasting itu saudara nih ya, jadi makannya yang tadi saya bilang 8 jam nih contoh. Kalau saudara jam 11 ntar makan, jadi saudara nanti di sini ya, terakhirnya ya, makan dari jam 11 siang sampai jam 7 hari Sabtu malam. Nanti ibadah besok ke gereja tanpa makan ya, nanti makannya jam 11 gitu. Saudara lihat nanti bagaimana rasanya di gereja ini, saudara beribadah. Beda sekali, kenapa? Dia meningkatkan saudara brain hormone called, ini ada hormon otak yang namanya brain derived neurotrophic factor, namanya neurotrophic. Kalau saudara makan neurobion misalnya itu neurotrophic. Saudara makan ginkgo biloba itu neurotrophic namanya.
kalau di kedokteran, ya di farmakologi. Nah, sebenarnya otak kita sendiri bisa bikin neurotrophic ini. Substance, namanya factor, namanya BDNF. Yang kalau dia kurang, itu sangat berhubungan dengan depresi dan berbagai macam persoalan di otak. Pada percobaan pada binatang sudah dibuktikan bahwa ini bisa melawan brain damage yang bahkan disebabkan oleh stroke. Jadi ada harapan untuk pasien stroke. Karena pasien stroke itu rusak kan. Satu kata ini. Ada harapan bagi saudara yang ngerasa gue lemot amat ya. Usia gue baru berapa? Usiaku baru 27. Tapi kok aku kayak 72 ya? Sampai kan usia pensiun di kantor berapa? 55 ya? Ya udah di DO kita padahal 27. Maksudnya kita lagi produktif. Tapi kita gak bisa ingat, gak bisa perform. Anak muda penting nih. Ingat ya, selalu saya bilang usia kita bukan usia kalender, bukan calendar age, bukan chronological age, but apa? Usia kita, usia dari bagaimana keadaan sel kita. Bukan secara umur. Nah, jadi bisa aja 27 tapi kayak 72 atau sebaliknya dia 72 kayak 27. Kan umur panjang di tangan kanan 72 atau 82 atau 92. Tapi kekuatannya kayak 29. Loh kan umur panjang, kekayaan kehormatan tangan kiri. Sangat-sangat bisa. PM-nya Malaysia toh. 84 masih driving. Masih jadi PM, masih bisa ngomong dengan baik. Coba lihat, buka aja ya. Mahathir Mohamad, saudara lihat ceritanya dia waktu diwawancara. Dia bilang, kalau dia ketemu makanan enak, kalau gitu kan langsung lahap. Kalau dia malah dia stop. Nah ini fasting nih. Ketemu makanan enak stop, fasting ya. Dia bilang dia kalau ketemu makanan enak dia stop. Artinya maksud stop gini. Dia udah ngomong jangan banyak. Atau dia cari dulu yang baik. Itu rahasia, makanya dia masih sukses. Orang Jepang hara hashibu. Hara hashibu tau ya? 80% kenyang saja. Gak mau diumbar-umbar nafsu. Wow, berkat ini berkat. Masih banyak orang miskin loh di luar. Saudara, kurangi berikan lebihnya untuk orang miskin. Lihat tuh tadi ayatnya Yesaya 58. Kalau saudara mau diberkati gak lepas dari kata giving. Sekali lagi, jangan nunjuk orang ya. Tuh makanya beri aku miskin ya. Saudara kita semua pun ditugaskan Tuhan untuk memberi. BDNF adalah satu zat yang menarik sekali kalau saudara belajar tentang brain di nutrisi. Karena ini yang membuat otak kita bekerja terus, dan itu penting sekali. Kalau kita udah tua kita lupa melulu, lalu kita error. Mantu kita sebel, cucu kita sebel. Betul? Padahal kita mau gak disebelin kan? Nah jangan error terus, Anda mesti punya ini. Makanya rajinlah kurangi makan saudara. Ya latihan ya, latihannya enak di hari Minggu. Saudara karena kalau hari Minggu saudara sekali lagi, saudara begini, saudara lapar pun keruyuk pun saudara gak bisa lari ke kantin kan. Saudara tahan, akibatnya ada reparasi besar-besaran. Slide berikut. Nah ini dia, saudara fasting impacts brain health. Udah ada lagi yang keluar, saudara GABA. Rasio GABA, gamma aminobutyric acid ini adalah antidepresan. Diamlah dan tenanglah, ketahuilah bahwa Akulah Allah. Kita mau mengetahui jalan Tuhan, hadirat Tuhan adalah banyakkan waktu fasting. Karena tadi saya bilang serotonin kita dihasilkan. Lalu nih fungsi pembelajaran, kognisi dan mood, lalu stres dikurangi, lalu ini dia BDNF tadi untuk fungsi brain, ini mempengaruhi blood flow, aliran darah ke otak jadi banyak. Ini penting supaya kita nggak ngantuk melulu. Dan kalau darah banyak ya dia dikasih makan dia seger lah. Kan darah bawa makanan. Ya, autofagi, mitofagi ini cerita di detox nih. Racun-racun keluar, lalu ini mitokondria yang tadi saya cerita. Toksin ini banyak di sini. Ini badan sel, badan yang ada di samping inti sel. Ini kalau ini bersih, saudara powerful. Sampai sore pun saudara akan tetap segar.
Slide berikut. Ya. Nih, waktu fasting otak kita kayak gini ya. Itu tadi ya, ini banyak keton dan seterusnya. Saudara lewatkan ini. Nah, nih kalau lagi fasting. Ini yang fasting nih. Makanya engkau seperti taman yang diairi dengan baik. Fruitful, berbunga, taman bunga. Bukan padang belantara yang kering. Nah, hari ini yang otaknya rada lemot, jangan marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku gak sepintar dia? Kenapa aku sekolah gak sepandai dia? Kenapa aku gak perform di kantor? Saudara, mungkin perlu lakukan ini. Dan enak sekali, saudara di gereja dikasih makan, makannya cukup besar lagi. Saudara udah aja, Tuhan nih offering aku uangnya, aku kasih buat ini, diakonia kayak apa, kotak di depan. Nanti aku dikasih makan di gereja, aku buka puasa sekalian. Tapi di sini saudara menikmati, saudara lihat deh, karena blood flow ke otak banyak sekali. Saudara setiap kata firman yang disampaikan pendeta saudara, masuk, apapun masuk. Firman itu luar biasa, kehidupan dan kesembuhan. Amin. Saudara mesti catch itu. Slide berikut. Ini yang tadi poin terakhir hampir, oxidative stress. Saudara tahu, ini sel normal begini ya. Tapi kalau saudara terlalu banyak makan junk food, terus-terusan saudara banyak radikal bebas, atau saudara jarang puasa, makan dan makan. Ada byproduct yang dihasilkan usus kita, sampah, namanya free radical. Ya dong, setiap kali ada pengolahan kan ada produk byproduct yang dihasilkan, betul ya? Pembakaran, sisa pembakaran. Namanya radikal bebas. Ditambah rokok bikin radikal bebas, polusi radikal bebas, dan seterusnya. Stres, radikal bebas, sampah. Ini jahat nih. Kenapa dia jahat tuh mukanya gitu? Karena dia membuat elektron yang ada di sirkuit ini mental. Jadi unpair, gak punya pasangan dia. Waktu dia mental makanya namanya radikal bebas. Saudara, waktu dia mental begini, ini yang bahaya. Ini yang jadi kanker. Ini yang jadi saudara serangan jantung. Gak sadar kita banyak free radical. Ditambah polusi udah banyak yang uncontrollable factor. Slide berikut, beberapa slide kita selesai. Kalau kita saudara puasa dan buka puasa kita makan yang baik. Dan biasanya orang yang habis puasa biasanya gak rakus. Waktu buka dia makan banyak yang live, sayur, buah dan seterusnya, banyak antioksidan. Yang hilang ini, yang missing ini dikembalikan. Jadi gak free radical lagi. Jadi healthy atom lagi. Anak yang masih sekolah senang nih belajar ini. Karena ini scientific. Itu sebab kenapa Tuhan suruh kita banyak makan sayur, buah. Yang banyak antioksidan. Karena menetralisir free radical. Slide berikut. Dia berdua bersaing. Bersaing di stres yang seperti ini. Harus ditambahkan antioksidan, dikuatin. Supaya ini saudara dinetralkan. Ya, slide berikut. Akibatnya, terjadilah seperti yang Benjamin Franklin bilang. To lengthen your life, lessen your meal. Kurangi makanmu. Ya, yang biasa bikin kita makan banyak adalah bliss point. Ngerti ya bliss point? Yang enak tuh, rumah makan Sumatera Barat. Yang nendang, yang nendang. Itu kan yang bikin kita ketagihan ya. Gak berhenti deh makannya, bliss point tadi. Tapi waktu fasting itu dikalahkan, saudara nggak lagi makan secukupnya, makan untuk hidup bukan hidup untuk makan. Saudara akhirnya waktu kita kurangi makan kita, umur kita dipanjangkan. Berlakulah firman ini. Ini ayat yang senang kita nyanyikan di hari ulang tahun, saudara. Tapi lupa ini ada ayat sebelumnya, saudara baca ya di rumah PR ya. Ayat di atasnya bilang, kalau engkau baik-baik dengar setiap ketetapan-ketetapanku. Ketetapan Tuhan di area food. Baru kita bisa terima janji ini. Betul ya? Jadi saudara, firman Tuhan luar biasa hari ini. Saudara, mari kita terima. Saya sih mau.
Di usia saya udah masuk ke 66, tapi saya masih bisa produktif, saya bisa berkati anak saya, mantu saya, cucu saya masih bisa terus bekerja bagi rumah Tuhan dan seterusnya. Saudara, betul, tanpa menyusahkan banyak orang. Ada yang bilang gak mati dong. Mati gak saya nanti akhirnya? Tetap mati. Tapi mati saya waktu itu bilang, udah selesai semua, ayo pulang. Nah itu enak. Keluarga yang menghantarkan saya, anak saya, keluarga saya semua bilang, mami sudah well done. Pulanglah ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kan Tuhan bilang, sabaslah hai hambaku, mari masuk ke rumahku dengan sukacita. Amin. Malaikat bersorak waktu saya mati. Karena ada seorang atlet yang sampai kepada garis finish. Kalau atlet itu gak sampai garis finish, gak ada sorak-sorai dong. Yang ada kesedihan, disusun, ya gimana sih, betul? Sama, adalah kita ini atlet. Sekarang yang sedang mau sampai ke garis finish. Mari kita terus berjuang. Kita berdoa supaya saya well done Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, semua perbuatan baikmu menyertai engkau waktu ketemu aku, amin. Sekeluarga kita senang, saya juga jadi mayat yang tersenyum. Bukan nyesel, kenapa mati aku? Gitu, salah Dewi kata Tuhan, kamu yang pilih kematian itu misalnya ya. Saudara, dan surga juga bersorak menyambut kita, amin. Segala kemuliaan buat nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang pelihara buat Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayannya Bu Elizabeth. Tuhan Yesus memberkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhir ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang tidak manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi, siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.